Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang dari Melayu ke Indonesia, perjalanan bahasa persatuan kita. Yang pertama ada sejarah bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berkait rapat dengan sejarah peradaban di Asia Tenggara, khususnya di Kepulauan Melayu. Bahasa ini termasuk dalam cabang Austronesia, yaitu salah satu rumpun bahasa terbesar di dunia yang meliputi wilayah dari Madagaskar hingga ke Pulau Easter, dari Taiwan hingga ke New Zealand. Setelah itu, ada penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara berlaku melalui berbagai proses sejarah yang melibatkan perdagangan, penyebaran agama, dan pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah ini. Bahasa Melayu menjadi lingua franca yang penting, menghubungkan berbagai kelompok etnik dan budaya di Asia Tenggara. Faktor penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. A. Perdagangan maritim. Memainkan peranan utama dalam penyebaran bahasa Melayu. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Palembang, Sriwijaya, Malaka, dan Pasai menjadi pusat pertemuan berdagang dari berbagai tempat. B. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pendapdiran dan agama. Prestasi kedudukan Bukit 683 Masehi adalah salah satu bukti awal penggunaan bahasa Melayu dalam inskripsi. Pengaruh Sriwijaya membantu memperluas penggunaan bahasa Melayu di seluruh Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Jawa, dan kawasan lain di Asia Tenggara. Adapun peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu, memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu di Nusantara, sebagai kawasan maritim yang kaya dengan hasil bumi dan terletak di persimpangan laluan perdagangan dunia. Nusantara menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa. Bahasa Melayu sebagai lingua franca berkembang pesat dalam konteks ini karena ia memudahkan interaksi antara pedagang dari berbagai wilayah. Sebagai lingua franca antar bangsa, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantara di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Palembang, Malaka, Pasai, dan Makassar. Perdagangan dari Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu untuk berdagang dengan penduduk tempatan. Keupayaan bahasa Melayu untuk menyerap perkataan-perkataan dari bahasa asing seperti Sanskrit, Arab, Tamil, Cina, dan kemudian Portugis dan Belanda menjadikan fleksibel dan mudah diterima. Setelah itu ada pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu, memainkan peranan besar dalam perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu di Nusantara sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan agama. Kerajaan ini menjadikan bahasa Melayu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol identiti budaya dan politik. Berikut adalah pengaruh utama kerajaan-kerajaan Melayu terhadap bahasa Melayu. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga ke-13. Pengaruh bahasa dan tulisan. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang adalah kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Setelah itu, masuk ke pembahasan proses transformasi. Adapun masa penjajahan dan pengaruhnya, membawa pengaruh besar terhadap perkembangan dan penyebaran bahasa Melayu, baik dari segi kosakata, sistem tulisan, hingga peranan sosialnya. Penjajahan oleh kuasa-kuasa asing seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang menciptakan perubahan dan penggunaan bahasa Melayu, namun bahasa ini tetap menjadi elemen penting dalam budaya dan komunikasi Nusantara. Dan pengaruh penjajahan terhadap bahasa Melayu. 1. Penjajahan Portugis 1511 hingga 1641. Pusat Kesultanan Malaka. Portugis menawan Malaka pada tahun 1511 menggantikan peranan Malaka sebagai pusat perdagangan utama di Nusantara. Kosakata Portugis masuk ke bahasa Melayu, terutama dalam bidang agama Kristen, musik, makanan, dan teknologi. Contoh, gereja, meja, dan keju. Sumpah Pemuda 1928 yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dalam kongres tersebut, para pemuda dan berbagai wilayah dan latar belakang di Hindia Belanda menyatakan tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia, termasuk peran utama bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kongres Bahasa Indonesia adalah forum nasional yang diadakan secara berkala untuk membahas perkembangan, pemartabatan, dan peran bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kongres ini merupakan wadah bagi pakar bahasa,
sastrawan, akademisi, dan pemerintah untuk membahas strategi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Sejarah Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, 28 Oktober hingga 2 November 1938, Solo. Latar belakang, Kongres pertama ini diadakan oleh Organisasi Komisi Bahasa Indonesia yang berfokus pada pemantapan posisi bahasa di Indonesia pasca Sumpah Pemuda 1928. Dihadiri oleh 500 peserta dari berbagai daerah, bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah memperluas penggunaan bahasa Indonesia. Hasil utama, penguatan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di masyarakat dan di institusi formal, mendorong penulisan dan penerjemah karya ilmiah ke dalam bahasa Indonesia. Peran-peran tokoh bahasa memiliki peran penting dan pengembangan, pembakuan, dan pemartabatan bahasa Indonesia. Mereka tidak hanya menyumbang dalam bidang linguistik, tetapi juga dalam memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa. Berikut adalah beberapa peran utama tokoh-tokoh bahasa. Yang pertama, membakukan bahasa Indonesia. Berperan dalam menyusun kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata bahasa Indonesia, sehingga menjadi bahasa yang lebih sistematis dan siap digunakan dalam berbagai bidang. Contoh tokoh, Herman Neuburner van der Tuuk. Salah satu tokoh penting dalam pembukaan tata bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia. 2. Memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Banyak tokoh bangsa yang menyadari bahwa bahasa Melayu memiliki potensi besar sebagai bahasa pemersatu. Contoh tokoh, Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan Van Opitsen adalah sistem ejaan pertama untuk menulis bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disusun secara sistematis. Sistem ini diperkenalkan pada akhir abad ke-19 oleh seorang filolog Belanda bernama Charles Adrian Van Opitsen, bekerja sama dengan Engku Nawawi dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Sistem ini menjadi acuan utama dalam penulisan bahasa Melayu di masa kolonial hingga digantikan oleh ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan Swandi, dikenal sebagai ejaan Republik, adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Van Opitsen. Sistem ini diresmikan pada 19 Maret 1947 oleh Menteri Pengajuan Republik Indonesia pada masa itu. Setelah itu, ada ejaan yang disempurnakan. Adalah sistem ejaan resmi bahasa Indonesia yang diresmikan pada 16 Agustus 1972, bertujuan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, menggantikan ejaan Republik yang sebelumnya digunakan setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah itu ada PVAB, adalah pedoman resmi yang mengatur cara penulisan dan penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia, disusun untuk memastikan konsistensi, ketetapan, dan kemudahan dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam konteks formal maupun informasi. PVAB menggantikan ejaan yang disempurnakan yang sebelumnya digunakan sebagai pedoman ejaan resmi dan memperkenalkan beberapa pembaruan dan penyesuaian. PVAB pertama kali diterbitkan pada 2009 oleh Badan Pengembangan
kosakata vokabulari. Inilah contoh perbedaan kosakata. Contoh perbedaan kosakata bahasa Melayu, Malaysia, dan bahasa Indonesia. Perkembangan modern. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring waktu, terutama sejak abad ke-20. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, teknologi, dan budaya. Masuk ke kesimpulan, pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu dapat dilihat dari peran yang sangat sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga persatuan di negara yang sangat luas dan terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Adapun peran generasi muda dalam menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia yang sangat penting, terutama dalam memastikan kelestarian dan perkembangan bahasa ini sebagai alat pemersatu bangsa serta sebagai simbol identitas nasional. Generasi muda memiliki peran strategi dalam berbagai aspek, mulai dari penggunaan bahasa yang tepat dalam kehidupan sehari-hari hingga penyebaran bahasa Indonesia dalam konteks global. Setelah itu, tantangan di era digital. Sangat besar mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi yang membawa dampak signifikan terhadap cara orang berkomunikasi dan menggunakan bahasa. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia di era digital. Penggunaan bahasa gaul dan singkatan. Terutama di kalangan generasi muda, penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan istilah yang tidak baku semakin meningkat. Media sosial pesan instan dan platform sebagai konten telah mempengaruhi cara berkomunikasi dengan banyak orang. Menggunakan bentuk bahasa yang lebih santai dan cepat. Kurangnya penggunaan tata bahasa yang tepat dalam percakapan digital, orang cenderung mengabaikan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar, seperti penggunaan tanda baca yang tidak tepat atau struktur kalimat yang tidak jelas. Hal ini dapat berdampak pada pemahaman pesan dan kualitas. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.